Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 7 Oktober 2024 bersama saya Fiorena Ciretno. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini datangnya dari Kabupaten Maros menyoal tempat prostitusi berkedok warkop di Kabupaten Maros digerebek polisi. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul dari Kabupaten Maros. Selamat sore rekan Nurul. Selamat sore Tribuners, selamat sore Tio. Ya, baik, boleh disampaikan dan juga dilaporkan lebih detail terkait awal mula terungkapnya kasus ini seperti apa, bagaimana kronologinya, silakan. Ya, baik Tribuners, dapat saya sampaikan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Maros menggerebek salah satu warung kopi yang berada di lingkungan Belang-Belang, Kelurahan Macini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warkop ini digerebek lantaran diduga ada praktek prostitusi yang terjadi di dalamnya Tribuners. Nah, dari hasil penggerebekan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Maros, malam itu pada Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 kemarin ditemukan sepasang bukan suami istri yang sedang melakukan hubungan badan di salah satu kamar yang ada di warkop tersebut, Tribuners. Nah, selain itu juga ditemukan dua gadis lainnya yang juga setengah duduk-duduk di luar warkop tersebut, dan kemudian dari hasil penggerebekan itu juga Tribuners, Satreskrim Polres Maros mengamankan suami istri atas nama Haruna dan juga Rosdiana sebagai pemilik warkop dan juga sejumlah saksi yang ada di lokasi tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa penggerebekan ini dilakukan atas dasar laporan seorang ibu yang anaknya diduga terseret dalam praktek prostitusi yang ada di warkop tersebut, Tribunals. Dan akhirnya pihak Polres Maros pun setelah mendapatkan laporan tersebut sempat hendak melakukan pemanggilan Tribunals, namun ditakutkan nantinya pemilik warkop akan mengelak jika dipanggil saja, makanya akhirnya diputuskan untuk melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Ya, lantas mungkin hingga saat ini adakah pernyataan atau statement yang disampaikan oleh ibu yang melaporkan hal tersebut? Ya, baik Tribunals, hingga saat ini kami belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari sang pelapor, namun dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Maros, ibu ini yang merupakan warga Kabupaten Pangkep melaporkan bahwa anaknya terseret dalam dugaan kasus tindak TPPO yang ada di warkop tersebut, dan saat ini bahkan pihak Polres Maros juga tengah mencari mucikari yang melakukan perdagangan orang terkait anak di bawah umur dari pangkat tersebut. Lantas mungkin boleh disampaikan juga terkait kondisi dari ketiga gadis yang ditemukan di warkop tersebut hingga saat ini sudah diamankan atau seperti apa? Ya, baik Tribunus, saat ini pihak Polres Maros telah mengamankan pertama yakni pasangan suami istri dari pemilik warkop tersebut, kemudian juga tiga gadis tersebut, dan untuk tiga gadis tersebut telah dimintai keterangannya oleh pihak Polres Maros. Nah, perlu diketahui bahwa dari keterangan sejumlah saksi dan juga pemilik warkop bahwa sang gadis-gadis ini datang untuk menawarkan diri kepada pemilik warkop tersebut. Jadi mereka ini sistemnya bagi hasil Tribunal. Mereka menawarkan diri untuk pria hidung belang di warkop tersebut. Kemudian nantinya tarif yang dikenakan oleh pria-pria yang singgah, yang kebanyakan sopir tersebut, nantinya akan dibagi bersama dengan sang pemilik warkop. Biasanya memang dikatakan juga oleh Kasat Reskrim Polres Maros bahwa kebanyakan dari pelanggan gadis-gadis ini adalah sopir truk yang singgah di warkop tersebut, Tribunal. Iya, lebih lengkapnya lagi terkait tarif yang disampaikan oleh rekan Nurul tadi. Ini kan ada bagi hasil yang disampaikan, lantas mungkin tarif yang dikenakan oleh pihak tersebut berapa jumlahnya? Ya, baik Tribunal, dari keterangan Kasat Reskrim Polres Maros diketahui bahwa sekali berhubungan badan dipasang tarif hingga Rp200.000, di mana 150 untuk sang gadis-gadis tersebut, kemudian 50-nya untuk pemilik warkop sebagai yang nantinya akan digunakan untuk membayar lokasi lokasi warkop tersebut yang
memang diketahui bahwa sang pemilik warkop ini juga menyewa lokasi tersebut, Tribunalis. Namun walaupun baru buka sebulan terakhir, namun ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak-tidak, yakni prostitusi. Jadi memang sistemnya itu supir-supir singgah di warkop tersebut, kemudian nanti gadis-gadis ini akan menjajakan diri dan nantinya akan terjadilah transaksi antara pelanggan dan juga para gadis-gadis yang menjajakan diri tersebut, Tribunal. Iya, baik. Rekan Nurul, terkait lebih lanjut lagi, apakah ada indikasi bahwa lokasi warkop tersebut memang sudah lama menjadi tempat prostitusi atau mungkin baru beroperasi dalam waktu dekat? Ya, baik Tribunal, dari penuturan Kasat Reskrim diketahui bahwa warkop tersebut baru beroperasi 1 bulan terakhir, Tribunal, di mana sang pemilik warkop juga menyewa lokasi tersebut. Jadi memang bukan lokasi milik pasangan suami istri tersebut, namun hanya menyewa. Sewanya itu hanya 1 juta per bulan, di mana Tribunal di mana Tribunal sang pemilik warkop ini juga katanya ditawarkan oleh 3 gadis tersebut, dan mereka yang menjajakan diri terlebih dahulu menawarkan bahwa nantinya kalau misalnya ada transaksi, nanti hasil transaksinya akan dibagi dengan sang pemilik warkop, seperti itu, Tribunal. Iya, menyoal reaksi warga setempat terhadap pengungkapan kasus ini, apakah ada warga yang sudah mencurigai aktivitas yang berlangsung di warkop tersebut memang sudah dicurigai dan kemudian mungkin belum dilaporkan? Ya, baik Tribunal, hingga saat ini kami belum sempat untuk menanyakan terkait dengan hal tersebut di warga setempat, karena memang penggerebekan ini dilakukan di malam hari dan juga Tribunal dari penuturan Kasat Reskrim Polres Maros bahwa warkop tersebut berjalan normalnya saja, Tribunal. Namun hal ini diketahui setelah awalnya ada ibu dari Pangkep yang akhirnya melaporkan bahwa anaknya tersebut terseret dalam maksudnya prostitusi online yang beroperasi di warkop tersebut, dan akhirnya dilakukanlah penggerebekan oleh Satreskrim Polres Maros. Mungkin tadi disampaikan juga rekan Nurul bahwa suasana penggerebekan berlangsung di malam hari. Boleh disampaikan mungkin pada saat itu apakah ada perlawanan dari pihak warkop atau juga pengunjung atau juga bahkan dari tetangga sekitar lokasi tersebut, ada upaya-upaya yang dilakukan juga secara bersamaan dengan kepolisian? Ya, jadi Tribunal saat penggerebekan itu langsung dilakukan dengan menggeledah kamar-kamar yang ada di warkop tersebut, Tribunal, dan dari hasil penggerebekan tersebut didapatilah sepasang laki-laki dan perempuan yang tengah berhubungan badan di lokasi tersebut, dan juga ada 2 gadis lainnya yang sepertinya sedang juga tengah menunggu pelanggan untuk tiba di warkop tersebut, Tribunal. Kemudian untuk pemilik warkop langsung dibawa ke Mapolres Maros untuk kemudian dimintai keterangan dari pihak kepolisian, Tribunal. Ya, lantas mungkin terkait yang akan atau terkait hukuman yang akan dikenakan kepada pemilik warkop akibat adanya aksi prostitusi tersebut, berapa lama ancaman yang akan dikenakannya? Ya, baik Tribunal, untuk ancaman yang dikenakan oleh sang pemilik warkop ini ada 2. Yang pertama, pasal 88 Jo 76 huruf I Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 10 tahun, Tribunal, dan kemudian ada juga sebagai penyedia tempat prostitusi dan dijerat pasal 296 atau 506 KUHP dengan ancaman 1 tahun 4 bulan penjara. Mungkin terkait hukuman nanti akan ditetapkan pada saat pengumpulan bukti selanjutnya atau seperti apa? Bisa diulang sih maksudnya? Terkait untuk hukuman yang akan dikenakan ini akan diberlakukan sejak kapan? Apakah mungkin menunggu pembuktian lebih lanjut lagi? Ya, untuk hukuman tersebut nantinya akan resmi dijalani ketika proses sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri selesai, Tribunal, dan telah dijatuhi vonis oleh pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Baik, terkait adanya tadi di beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh rekan Nurul juga untuk ditayangkan di layar kaca saat ini, kami juga melihat ada beberapa bungkusan dengan indikasi adanya obat-obatan atau juga mungkin obatan terlarang atau juga semacam obat. Kita juga melihat ada beberapa merek yang biasanya digunakan oleh atau ketika kita mungkin mengalami satu penyakit. Ini adakah tanggapan lebih lanjut dari pihak terkait adanya penemuan obat tersebut? Ya, baik. Setelah dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut, memang ditemukan sejumlah barang-barang yang turut disita sebagai barang bukti di lokasi tersebut, seperti contohnya adalah kemasan obat batuk yang digunakan oleh pelanggan dan juga para gadis-gadis dalam melayani pelanggan mereka Tribunal. Ini adakah mungkin disampaikan dalam hal mengonsumsi obat batuk tersebut untuk alasan apa? Ya, Tribunal hingga saat ini kamu belum mengetahui lebih lanjut terkait dengan penggunaan obat batuk tersebut di lokasi prostitusi online tersebut. Namun pihak dari Satreskrim Polres Maros tetap mengumpulkan kemasan-kemasan tersebut untuk nantinya dilakukan pengambilan keterangan dari sejumlah saksi dan juga pasangan suami istri yang berada di lokasi tersebut, Tribunal. Baik, mungkin terakhir terkait tanggapan pihak pemerintah daerah atau mungkin kepolisian yang telah meringkus adanya peristiwa ini terkait kasus ini, apakah pertama kali ditemukan di Kabupaten Maros atau mungkin sudah kesekian kalinya? Ya, baik Tribunal, untuk tahun ini adalah yang pertama kalinya ditemukan lokasi prostitusi. Untuk tahun ini adalah yang pertama kali ditemukan lokasi prostitusi online di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan diharapkan dengan terbongkarnya lokasi ini nantinya tidak ada lagi praktik-praktik prostitusi yang terulang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih rekan Nurul atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Maros. Selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan topik kita di hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Mana sukses daran itu di bakar tuh. Kita pakai ada deh. Oh ini, ting. Nah. Ada obat, obatan atau apa tadi? Apa tidak? Coba di bawah bonus terus. Tidak ada keluar itu Pak. Tidak ada sih anak. Tisu itu. Parapin. Ketemu.
Kau bilang terus terang kalau kau mau bantu kau kirim terus terang. Dek, kau sini dulu. Mana sukses darah itu di bakar tuh. Teh. Kita pakai ada deh. Ini, ting. Ah, iya. Nah. Ada obat, obat-obatan, atau Apa tadi? Apa tidak? Coba di depan ponis terus. Tidak ada, keluar itu Pak. Tidak ada sih anak. Tisunya tuh. Ketemu. Kau bilang terus terang kalau kau mau bantu kau kirim terus terang. Dek, kau sini dulu. Mana sukses darah itu di bakar tuh. teh. Kita pakai ada deh. Ini, ting. Ah, iya. Nah. Ada obat, obat-obatan, obat-obatan, atau
Apa tadi? Apa tidak? Coba di depan bonus tuh. Tidak ada, keluar itu Pak. Tidak ada sih anak. Tisu itu. Parapin. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 7 Oktober 2024. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jaretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.